Misteri penemuan mayat laki-laki yang mengapung di muara sungai Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulotalagi, Kota Gorontalo akhirnya terungkap. Sosok tersebut diketahui bernama Katar Ismail yang berusia 54 tahun, warga Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kepastian identitas korban disampaikan langsung oleh adik kandungnya, yakni Ahad Ismail, saat diwawancarai oleh Tribun Gorontalo.com pada Rabu 29 Oktober 2025. Ahad menjelaskan terakhir kali ia melihat sang kakak pada Selasa 28 Oktober sekira pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban berada di gubuk dekat rumahnya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Silakan rekan Hergianto dengan laporan selengkapnya. Terima kasih Iraka di studio Tribuner. Selamat sore dimanapun Anda berada, bahwa memang benar penemuan jasad seorang pria di muara sungai Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulotalagi, Kota Gorontalo pada Rabu pagi tadi, 29 Oktober 2025, bermula dari upaya seseorang warga setempat yang tengah mencari ayahnya yang diketahui belum pulang sebelumnya. Saat melakukan pencarian di tepi muara sungai sekitar pukul 7.30 waktu setempat, warga tersebut melihat sesuatu yang tersangkut di tali perahu milik seorang nelayan. Setelah didekati, diketahui bahwa benda tersebut adalah tubuh seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Beberapa nelayan termasuk Edi Ubali, salah seorang warga yang kami wawancarai di lokasi, langsung melakukan evakuasi jasad tersebut ke tepian sungai dibantu oleh 3 rekannya. Saat ditemukan, tubuh korban sudah dalam kondisi sedikit membusuk dengan darah yang tampak di bagian belakang pakaian berwarna kuning dan celana hitam yang dikenakannya. Lokasi kejadian yang tak jauh dari kawasan Polresta Gorontalo Kota itu kemudian memudahkan proses penanganan oleh pihak kepolisian. Polisi segera tiba ke lokasi setelah menerima informasi dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Otanaha Gorontalo untuk dilakukan penanganan. Dari hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, bahwa korban diketahui bernama Kahar Ismail, lelaki ya mungkin dibilang lansia ya, 54 tahun, warga Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Informasi itu diperoleh setelah keluarga korban mendatangi rumah sakit dan mengenali pakaian yang dikenakan korban. Adik korban, Ahad Ismail, memastikan identitas kakaknya berdasarkan pakaian kuning yang celana hitam yang dipakaikan atau yang dilihat terakhir dikenakan oleh korban. Keterangan keluarga juga menyebutkan bahwa malam sebelum kejadian, Kahar sempat berada di sekitar rumah dalam kondisi, mabuk. Salah satu kerabatnya, Siti Kasim, yang merupakan sepupunya juga, masih melihat korban duduk di dekat gubuk sambil berbicara sendiri. Sejumlah anak di lingkungan sekitar juga sempat melihat korban berjalan menuju arah sungai di kawasan Pintu 5 sebelum akhirnya menghilang. Bahkan pengakuan dari beberapa anak yang kami temui menyebut bahwa korban sempat 3 kali lalu lalang, hingga pada akhirnya sudah tidak diketahui lagi. Namun rute terakhir yang bersangkutan menuju ke kawasan Pintu 5 arah bagian sungai. Setelah penemuan mayat ini, pihak kepolisian kemudian membawa jasad almarhum ke rumah duka di kelurahan, maksud kami di Desa Tilote. Namun keluarga rupanya melakukan penandatanganan sebagai bentuk pernyataan tidak akan melakukan visum maupun otopsi. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolsek Kota Selatan, Ibtu Dedi Maadi, membenarkan adanya penandatanganan surat tersebut dan menjelaskan bahwa hal itu dilakukan sebagai bentuk persetujuan resmi dari pihak keluarga untuk tidak melanjutkan pemeriksaan medis yang lebih dalam. Keluarga menilai tidak ada tanda-tanda mencurigakan pada tubuh korban dan menganggap kejadian ini sebagai musibah. Dalam pernyataan yang ditandatangani itu turut serta ada pihak kepolisian, kemudian pihak keluarga, juga pemerintah desa. Dengan selesainya proses administrasi dan penyerahan jenazah kepada keluarga,
jasad Kahar Ismail akhirnya akan segera dimakamkan. Tadi ya sudah selesai pukul 12 sebelumnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Herjan Pangahu melaporkan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Herjanto atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Jurnalis kami juga telah menghimpun sejumlah keterangan dari pihak terkait dan berikut tayangannya untuk Anda. Tapi Pak, kan dari laut katanya tadi, itu dari laut jam-jam berapa? Sekarang pulang sebelum jam 7 sini. Sebelum jam 7 so parkir perahu di sini. Oke, pas pas parkir perahu aman-aman tidak? Aman, tidak ada itu macet. Tidak ada. Nanti dapat tahu orang yang baca di DP Papa itu dapat tahu itu sekitar jam berapa? Kita setengah 8 itu. Setengah 8. Akhirnya Tipa juga kan tidak di sini terus kan? Tipa sebelumnya pas dia dapat tahu itu ada di mana? Saya di sana, sebelah sana. Oh, Mas agak di sebelah ya? Di sebelah sana itu. Dia bilang mayat saya. Untuk menghindari hal-hal di kemudian hari apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita minta keluarga untuk membuat surat pernyataan untuk menolak dilakukan otopsi. Saat ini kita sudah bawa ke rumah sakit dan pihak keluarga menolak untuk dilakukan. Terakhir kali dapat lihat di rumah jam-jam berapa sekitar? Jam 12 Jam 12 tadi malam? Hari Senin. Oh, kemarin malam ya? Jam 12 hari Senin itu dia masih di sini. Masih ada di rumah? Di gubuk. Oh, di Bubuk itu. Gubuk ya? Ada rumah sih, Tapi dia tidak mau di rumah, cuma dia di gubuk itu ada yang siapa Ibu? cuma dia Sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.